Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang prinsip semikonduktor dan teknologinya untuk memenuhi UAS fisika modern dan semikonduktor. Jadi di sini saya Ahmad Nur Fauji dengan NIK 010352400019. Jadi di sini untuk soal yang pertama yaitu penjelasan tentang struktur atom, bilangan kuantum, hingga penjelasan tingkat energi SPDF melalui video dan bahan semikonduktor apa saja di mana untuk tabel periodiknya. Gunakan informasi pada link video berikut. Next, ini struktur atom dan bilangan kuantum. Di jawaban ini dari video atomic structure and quantum number subscale. Jadi semua jawaban soal dari nomor satu ini dari video tersebut. Di bilangan kuantum utama N yaitu deskripsinya untuk menentukan tingkat energi utama atau kulit elektron. Jadi nilai yang mungkin itu jadi dari 1, 2, 3, 4 bilangan positif. Analogi videonya itu jelaskan sebuah lantai dari sebuah bangunan. Next, untuk bilangan kuantum magnetik ML yaitu deskripsinya menentukan orientasi orbital dalam ruangan tiga dimensi. Untuk setiap nilai L ada 2L plus 1 dalam subkulit tersebut. Jadi contoh nih, jika L0 S orbital ML0 hanya satu orbital, jika sama dengan satu itu ada tiga orbital dari min satu sampai positif satu. Kemudian jika L sama dengan 2 yaitu 5 orbital dan seterusnya. Analogi videonya ini jelaskan sebagai orientasi apartemen di setiap tipe. Next yaitu bilangan kuantum spin. Jadi bilangan kuantum ini mendeskripsikan menentukan arah spin up dan spin down. Jadinya untuk menciptakan medan magnet. Jadi nilai yang mungkin untuk quantum spin ini yaitu plus 1/2 atau spin up atau min 1/2 atau spin down. Di bilangan quantum spin tersendiri ini memiliki prinsip Pauli, jadi setiap orbital dapat menampung maksimum 2 elektron. Nah, dalam analogi video yang tadi pada link YouTube tersebut, yaitu dijelaskan sebagai posisi tidur di tempat tidur. Jadi hanya ada dua kemungkinan, yaitu tingkat energi SPDE. Jadi ini mengacu pada subkulit yang didefinisikan oleh bilangan kuantum L atau ML. Jadi subkulit yang 0 itu memiliki satu orbital, kemudian yang L sama dengan satu memiliki tiga orbital, dan L sama dengan 2 memiliki 5 orbital, L sama dengan 3 memiliki 7 orbital dengan berbeda elektron. Jadi yang memiliki satu orbital 2 elektron, 3 orbital 6 elektron, 5 orbital menampung maksimal 10 elektron. Jadi setiap orbital itu dikalikan 2 maksimal penampungan untuk elektronnya itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahan semikonduktor dan posisinya di tabel periodik. Jadi video ini menyebutkan beberapa bahan semikonduktor, khususnya fokus pada 4 elektron valensi golongan 14. Yang pertama itu ada silikon, berada di golongan 14A periode 3, memiliki 4 elektron valensi yang memungkinkan membentuk ikatan kovalen yang stabil. Kemudian yang kedua itu ada germanium. Dia juga berada di golongan 14, cuma dia ada di periode 3 dalam tabel periodik. Karakteristiknya juga sama, memiliki 4 elektron valensi seperti silikon. Kemudian next soal 2 dan 3 ini bagaimana pita energi dalam semikonduktor. Berikut soalnya. Yang ketiga, bagaimana cara membuat semikonduktor hingga device yang menggunakan semikonduktor dengan beberapa link YouTube. Oke, yang kedua itu dalam fisika material bisa dilihat elektron dalam atom tidak dapat memiliki sembarang energi, melainkan hanya pada tingkat energi tertentu. Jadi ada dua pita energi utama yang relevan, yaitu pita valensi, pita konduksi, dan yang ketiga itu celah pita. Celah pita ini adalah jarak antar energi antara bagian atas
bagian atas pita valensi dan bagian bawah pita konduksi dari dua pita tersebut. Next, ini perbedaan pita energi semikonduktor dengan bahan konduktor ada beberapa perbedaan, yaitu dari celah pita, pita valensi, konduktivitas, dan ketergantungan suhu. Jika konduktor yaitu hampir nol atau tidak ada celah pita, jika semikonduktor itu memiliki celah pita. Kemudian kita rangkum dalam beberapa perbedaan saja. Jadi untuk konduktivitasnya itu sangat tinggi karena banyak elektron bebas yang tersedia untuk konduksi bahkan pada suhu rendah. Jika dalam semikonduktor itu konduktivitasnya sangat tergantung pada suhu, jadi meningkat dengan peningkatan suhu. Jadi contohnya itu untuk bahan konduktor ada tembaga, aluminium, emas. Jika semikonduktor itu ada silikon, germanium, dan gallium arsenida. Next, yaitu perbedaan semikonduktor tipe P dan tipe N. Jadi tipe P ini dalam segi mekanismenya itu menggantikan mempunyai 4 dari elektron valensinya membentuk ikatan kovalen dengan atom silikon di sekitarnya. Dalam segi pita energinya itu atomnya itu menciptakan tingkat energi donor yang sangat dekat dengan bagian bawah pita. Kemudian jika semikonduktor tipe P yaitu mempunyai ketiga elektron valensinya mempunyai ketiga elektron membentuk ikatan kovalen dengan atom. Tetapi ada satu ikatan yang kosong. Sebenarnya sama dengan negatif, cuma ini 3 elektron, sedangkan yang positif 3 elektron, yang negatif 4 elektron. Kemudian untuk pita energinya ini, perbedaannya untuk tingkat energinya itu sangat dekat dengan bagian atas pita valensi. Jadi jika tipe P positif ini sangat dekat dengan bagian atas, jika pita energi ini sangat dekat dengan bagian bawah pita konduksi, sedangkan pita energi positif itu sangat dekat dengan bagian atas pita valensi. Perbedaannya itu sih. Nah, sih untuk semikonduktor yang GajiFET nomor 3 ini, judul videonya itu yang pertama doping and type semikonduktor. Video ini menjelaskan tentang proses menambahkan impuritas ke semikonduktor. Ada dua jenis doping, yaitu N-type dan P-type. Kemudian yang kedua itu YouTube, linknya berjudul How the Transistor Work. Jadi video ini menjelaskan prinsip kerja transistor sebagai saklar atau penguat saja. Transistornya khususnya BJT sama FET dan dari lapisan semikonduktor P dan N yang membentuk sambungan PN. Jadi video yang ketiga yaitu yang berjudul How the Semiconductor Device. Jadi video ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana perangkat semikonduktor bekerja, berfokus pada dioda dan transistor seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada link YouTube yang berjudul What is an Integrated Circuit. Jadi video ini menjelaskan tentang sirkuit terintegrasi atau IC. Jadi IC ini adalah kumpulan elektronik yang dibuat pada satu kupling semikonduktor tunggal, biasanya silikon. Jadi contohnya ada transistor, dioda, resistor, kapasitor, dan lain-lain. Next yang kelima ini ada link YouTube yang berjudul How a CPU is made. Jadi video ini menjelaskan proses pembuatan CPU, sebuah contoh kompleks dari perangkat semikonduktor. Jadi banyak langkah-langkahnya termasuk pencairan silikon, pemotongan wafer, doping, dan lain-lain seperti yang ada di dalam PowerPoint tersebut. Next, ini link video yang ke-6 yang berjudul Semiconductor Device and Basic. Jadi video ini memberikan dasar-dasar tentang perangkat semikonduktor, menjelaskan perbedaan antara konduktor, isolator, dan semikonduktor berdasarkan pita energi. Ya, terus selanjutnya yaitu link YouTube yang berjudul How Transistor Are Made. Jadi video ini secara khusus menjelaskan bagaimana transistor dibuat sih. Seperti itu aja untuk kesimpulan nomor 3-nya. Next, soal nomor 4 dan 5 yaitu salah satu metode pembuatan semikonduktor dengan PLD dan apa saja isu terkini dalam teknologi semikonduktor. Jadi metode pembuatan semikonduktor dengan PLD ini yaitu sebelumnya kita jelaskan dulu PLD adalah pulse laser deposition, metode deposisi film
yang digunakan untuk menumbuhkan film tipis dari berbagai bahan termasuk semikonduktor, oksida, superkonduktor. Jadi prinsip kerja PLD itu ada tiga, yaitu sumber laser, ablasi laser, dan transportasi dan deposisi. Next, yang kedua itu karakteristik dan keunggulan PLD dalam pembuatan semikonduktor. Yang pertama itu transfer stoikiometri tinggi. Jadi ini salah satu keunggulan PLD ya, untuk mentransfer komposisi material target. Yang kedua itu energi partikelnya tinggi. Jadi partikel-partikel ini memiliki energi kinetik yang tinggi dan membantu dalam migrasi permukaan pada substrat dan dibandingkan dengan metode lain seperti itu. Yang ketiga, fleksibilitas material. Jadi VLD ini dapat digunakan untuk mendeposisikan berbagai macam material, termasuk logam, dielektrik, semikonduktor, dan polimer seperti itu. Next, PLD sendiri itu ada keterbatasannya, yaitu area deposisinya kecil, droplet partikelnya juga lebih besar, kemudian biaya peralatannya yang relatif mahal seperti itu. Kenapa area deposisinya kecil? Karena kurang cocok untuk produksi massal yang berukuran besar seperti itu. Next itu isu terkini dalam teknologi semikonduktor. Nah, dalam teknologi tersendiri itu ada satu desain arsitektur baru. Jadi isunya ini arsitektur komputasi tradisional ini menghadapi kemacetan memori, kurang efisien untuk beban kerja AI yang intensif data. Jadi perkembangannya itu permintaan AI mendorong pengembangan akselerator AI khusus untuk mengeksplorasi arsitektur komputasi baru seperti neuromorphic computing. Kemudian yang kedua dalam teknologi sendiri itu isunya manufaktur lanjutan atau UV lithography. Isunya di sini itu mencetak fitur sirkuit yang semakin kecil. Panjang gelombang cahaya yang digunakan dalam fotolitografi ini harus diperpendek. Jadi perkembangannya ini UV ini telah menjadikan kunci untuk proses fabrikasi 7nm, 5nm dan lebih kecil. Meskipun sangat kompleks dan mahal, UV memungkinkan kepadatan transistor yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih baik. Kemudian isu terkini dalam bisnis dan perkembangan industri, yang pertama ini geopolitik dan peran chip. Jadi isunya ini industri semikonduktor sangat terkonsentrasi di beberapa negara, yaitu Taiwan, Korea Selatan, Asia Tenggara. Jadi ketegangan geopolitik ini telah memicu perang chip dengan negara-negara berinvestasi besar-besaran. Jadi perkembangan itu sendiri, inisiatif seperti di AS, di Europe, dan investasi berkaitan cloud bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dan menciptakan rantai pasokan yang lebih resilient dan tersebar. Kemudian yang kedua, kekurangan chip global dan resiliensi rantai pasokan. Jadi isunya itu pandemi COVID ini mengekspos kerapuhan rantai pasokan semikonduktor yang menyebabkan kelangkaan chip yang parah di berbagai industri. Jadi perkembangannya perusahaan dan pemerintah kini memprioritaskan resiliensi rantai pasokan, diverifikasi pemasok, dan peningkatan inventorinya. Seperti itu untuk soal nomor 5, jawaban untuk isu terkini dalam teknologi bisnis dan teknologi industri, seperti itu sih. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan penjelasan tentang prinsip semikonduktor dan teknologinya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.